Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita bertemu untuk bicara tentang metode problem based learning. Jadi Anda khususnya Recording in apa progress. namanya semua mata kuliah MPK ya, mata kuliah manajemen MPK komunitas, MPK rumah sakit dan MPK industri itu semua memakai metode BPL ya. Kalau yang pilihan itu terserah dosennya mau memakai atau tidak, itu tidak bermasalah. Tapi kalau MPK memang kita mewajibkan karena disitulah kita melatih teman-teman untuk memiliki kemampuan berpikir yang bagus ya. Itu seperti itu ya. Jadi nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan seperti itu. Saya akan share screen dulu aja. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ya. Oke. Share screen-nya kelihatan? Sudah. Kelihatan, Pak. Teman-teman semua ini untuk angkatan 44 ya, sebenarnya dari masa ke masa kurang lebih ceritanya kurang lebih sama, tapi terkait dengan dinamika yang ada di pendidikan farmasi Indonesia tentunya akan saya sampaikan melalui informasi yang ada di workshop PPL ini. Nah teman-teman, tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah mengetahui, sadar sekali bahwa Anda masuk program profesi apoteker ini selama 1 tahun itu nanti akan di akhir akan menjalani uji kompetensi apoteker Indonesia. Nah, uji kompetensi apoteker Indonesia ini merupakan exit exam. Jadi ujian yang menentukan Anda lulus atau tidak lulus. Itu seperti itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan nantinya mendapatkan surat tanda registrasi apoteker. Ya. Track record kita bagus ya. Bagus dalam arti 98% itu lulus, yang selalu ada itu kurang lebih 4 orang itu memang relatif tidak lulus, selalu ada, tapi pada pertemuan mengulang berikutnya itu sebagian besar lulus ya. Jadi begini teman-teman, jadi selama berapa ya 3 atau 4 tahun terakhir USD memang tidak pernah lulus 100%, tapi angka USD selalu bertengger di 4 orang yang tidak lulus. Jadi saya tidak berharap Anda 4 orang di antara Anda itu tidak lulus, tidak. Baru angkatan 38 yang lulus 100% untuk CPT ya. Jadi untuk angkatan 38 hanya yang lulus 100% hanya angkatan itu, angkatan yang sebelum-sebelumnya itu selalu menyisakan beberapa orang. Nah, tipsnya apa? Saya sekaligus mengatakan Anda untuk memberikan tips ya. Uji kompetensi apoteker Indonesia itu tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu 1-2 bulan. Tapi harus sejak Anda masuk kuliah, saya berharap Anda punya teman-teman kelompok studi sendiri yang Anda kelola sendiri supaya Anda bisa secara rutin untuk mempelajari soal-soal CPT. Itu seperti itu ya. Ada rumor juga tahun depan itu OSCE itu sumatif, tapi saya tidak tahu persis karena baru tahun ini juga baru diuji coba OSCE model baru yang sistemnya memakai prokes, protokol kesehatan. Kita tidak tahu persis karena kita juga tidak tahu pandemi ini kapan berakhir, tapi sebaiknya teman-teman mempersiapkan diri seawal mungkin ya. Ini usulan saya adalah itu ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang sukses itu belajarnya bukan 1-2 bulan, tapi sejak hari pertama kuliah mereka sudah punya kelompok studi kecil yang mempelajari secara mandiri soal-soal CPT itu, didiskusikan juga dan mungkin ditanyakan dalam proses pembimbingan PKPA dan seterusnya dengan pembimbing dan lain-lain ya. Ini yang penting. Jadi tipsnya ini, jadi 1 tahun ini diharapkan Anda betul-betul concern sama dengan hanya yang namanya belajar. Karena apa? Karena uji kompetensi apoteker Indonesia ini ibaratnya Anda sudah capek-capek setahun tapi lengah di ini, maka
itu menjadi tidak lulus. Jadi betul-betul hati-hati sekali untuk ini ya. Tapi jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu khawatir, tapi saya hanya memberikan tips supaya semuanya itu bisa lulus 100% ya, seperti itu, sehingga Anda nanti bisa menjadi apoteker yang kompeten dan bisa bekerja di salah satu dari 4 area ini ya. Jadi di seluruh dunia area untuk bekerja farmasi ya hanya ada 4 ini, di pharmaceutical public health, pharmaceutical care, profesional, serta organization and management ya. Hanya ada di 4 area ini ya. Apakah Anda memiliki bekal 4-4-nya? Memiliki, tapi dalam arti tentunya tidak mendalam ya. Jadi Anda bisa masuk di semua tempat tersebut ya. Nah teman-teman sekalian ya, terkait 4 hal tadi itu adalah Global Competency Framework yang sifatnya internasional, dan ini Global Competency Framework ini diteliti lebih jauh di Thailand, di negara tetangga kita, dan mereka berupaya betul untuk mengadopsi itu, dan mereka menambahkan satu yang paling tengah ya, untuk yang 4 kotak atas sama bawah ya, patient focus, product focus, community focus, dan healthcare system focus ini merupakan terjemahan dari tadi yang saya sampaikan, cuman mereka memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang spesial adalah di sini personal kompetensi ya. Personal kompetensi itu adalah self management skill, people skills, work skill. Ini memang tidak diajarkan dalam kurikulum, tidak diajarkan sama sekali ya, tidak diajarkan sama sekali karena ini adalah soft skill. Nah, kita berharap nanti dalam metode PBL ini kita juga bisa memberikan kepada teman-teman itu kemampuan untuk memanajemen diri teman-teman itu sendiri, memanage teman yang lain, memanage cara kerja dan sebagainya, sehingga personal kompetensi pun itu nanti adalah sesuatu yang melekat pada proses Anda belajar dengan metode PBL ini. Nah, kita berharap betul semua proses yang dilakukan itu betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau seandainya mohon maaf Anda waktu S1 mungkin praktikumnya apa ya, pinjam laporan kakak kelas, mohon itu tidak dilakukan untuk apoteker ini. Karena apa? Karena itu membuat Anda kesannya tidak masalah belajar di profesi, tapi nanti akan bermasalah pada waktu ujian kompetensi apoteker Indonesia ya. Lupakan semua paper dari kakak kelas Anda, belajarlah untuk menyelesaikan semua problem di profesi apoteker dengan kemampuan Anda sendiri selama 1 tahun ini tanpa melihat histori masa lalu. Ini sangat penting karena apa? Ini betul-betul latihan untuk bekerja ya. Ini yang ingin saya pesankan kepada teman-teman sekalian ya. Jadi histori di masa lalu itu bukan menjadi sebuah acuan utama, tapi hendaklah kalian mengembangkan ini. Nah, pola pikirnya adalah ya, pola pikir yang harus dikembangkan dalam semua pelajaran yang ada di di program profesi apoteker ini nanti adalah Anda harus memikirkan semua problem solving itu mulai dari produknya, produk farmasinya. Jadi produk fokus ya. Produk fokusnya misalnya ini bentuk sediaannya ini, mereknya ini, ketersediaannya bagaimana, efficacy and safety-nya bagaimana. Lalu ada patient focus, bagaimana melakukan treatment pada pasiennya. Kalau seandainya treatment itu dibutuhkan pada community, apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana sistem untuk memanage itu? Contoh sistemnya apa? Misalnya BPJS ya. Di Indonesia BPJS ini Anda harus juga mengerti BPJS itu apa, e-katalog itu apa. Nah, itu adalah salah satu healthcare system fokus yang ada di Indonesia saat ini. Jadi apa sih yang dilakukan Badan POM, Balai POM, Dinas Kesehatan? Itu adalah healthcare system fokus yang ada di Indonesia. Apa yang dilakukan rumah sakit dan jaringannya itu adalah sesuatu yang Anda harus tahu ya. Jadi dari semua sisi problem base yang diberikan, mohon Anda melihat dari semua sisi ya, produk, patient,
community healthcare system fokus, dan Anda juga berusaha mengembangkan diri Anda yang ada di situ. Bukan hal yang mudah. Mengapa saya mengatakan tadi yang pertama, lupakan laporan kakak kelas dan sebagainya, karena seorang mahasiswa pernah bertemu dengan saya dan mengatakan, saya mencoba melakukan apa yang dilakukan Pak Yosep, saya tidak melihat laporan kakak kelas saya terkait problem ini, karena memang juga relatif tidak sama persis, tapi ternyata berat sekali ya Pak ya, untuk mengerjakan tugas ini ternyata berat sekali. Saya waktu S1 santai ya, santai karena semua praktikum relatif kurang lebih sama. Nah ini hal yang penting ya, ini hal yang penting supaya teman-teman menjadi tahu bahwa belajar betul-betul itu bukan hal yang mudah ya, apalagi kita dengan kondisi daring seperti ini. Saya sangat tahu persis betul-betul tidak mudah. Karena itulah dari sisi 4 kotak ini sama personal kompetensi, ini adalah salah satu cara Anda untuk bisa berkembang dengan baik, itu seperti itu ya. Nah, kita berharap Anda nanti ya, memiliki kemampuan akademik tinggi dan keterampilan yang baik untuk digunakan di dunia kerja ya. Keterampilannya yang dikuasai, kalau menguasai materi sesuai sasaran pembelajaran ini harapannya menguasai ya, tapi memang kita punya kelemahan. Lulusan apoteker yang di masa pandemi ini penguasaan skill hands on-nya memang harus dikejar kan, makanya mulai semester ini kan kita coba untuk luring dan sebagainya, atau misalnya mulai 1 tahun terakhir semua PKPA sudah offline, itu untuk mengejar hands on-nya atau menguasai keterampilannya. Tapi yang penting Anda memiliki keterampilan proses seperti yang ada di sini ya. Memiliki kemampuan intelektual, integritas dan etika, ini sangat penting. Anda memiliki kemampuan kritis, kreatif dan analitis, kemampuan memecahkan masalah, bekerja sama dalam tim, komunikasi efektif, dan memiliki keterampilan belajar seumur hidup. Ini kata-kata ini nampaknya klise ya, nampaknya klise, itu sekali-kali diomongkan terus. Tapi inilah yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya, yang dibutuhkan di dunia kerja adalah orang-orang yang tahan banting seperti ini. Nah, jadi ini yang penting supaya Anda menjadi tahu betul dari list yang saya tulis di sini, mana yang Anda kira-kira sudah mampu dan mana yang harus ditingkatkan. Itu pasti Anda akan bisa melihat sendiri secara pribadi ya, harapannya begitu. Nah, sekarang kita mau bicara tentang farmasi ya. Kita resume aja lah, resume semua kuliah S1 Anda. Kalau dalam satu slide, the dosage form, yaitu bentuk sediaan farmasi, itu Anda belajar dari active pharmaceutical ingredient, nama generik obat, nama kimia obat, atau nama trivial atau apapun itu, sampai ke terapi ya. Jadi dosage form, bentuk sediaannya. Jadi Anda itu mampu membuat obat, harapannya seperti itu ya. Jadi tahu senyawa aktifnya, jumlah berat atau unitnya, targetnya apa, pathway to achieve target apa, delivery desainnya bagaimana, schedule, goal of therapy ya. Fokus pada dosage form atau bentuk sediaan ini adalah tahu mekanisme kerja obat. Nah, itu yang paling utama adalah mekanisme kerja obat. Jangan pernah melupakan yang namanya mekanisme kerja obat, karena itu adalah milik kita farmasi. Kalau Anda menyepelekan mekanisme kerja obat, ya nanti diambil orang lain. Itu yang harus kita ketahui bersama ya. Pathway to achieve target itu ibaratnya mekanisme kerja obatnya seperti apa, dan delivery desainnya seperti apa. Itu adalah bentuk kekuatan kita untuk dalam hal pembuatan obat ya. Lalu slide berikutnya, obat itu tidak bermakna apa-apa yang ada di tangan Anda. Misalnya tangan Anda sekarang menggenggam tablet atau menggenggam sirup obat batuk atau memegang sirup cair ya, sasetan itu, atau memegang puyer, itu nggak ada gunanya semua kalau tidak digunakan, medicine use ya. Jadi apoteker yang mampu membuat obat itu stepnya, obatnya itu berhenti pada mutu obat
dia bisa berkhasiat dan aman kalau digunakan oleh orang. Nah, ini tadi sampai terapinya di situ. Kita ada kata-kata penting yang harus diingat: tepat penyakit atau indikasi tepat, tepat pasien, tepat senyawa aktif, tepat dosage form, tepat schedule-nya, minimal drug therapy problem, ada care plan. Nah, ini medicine use ini kalau Anda summary-kan itu di satu slide itu hanya ini. Jadi Anda belajar 4 tahun ini dapat disimpulkan dalam 2 slide terakhir ini. Ya, belajar 4 tahun itu adalah ini. Jadi yang penting tahu posisinya, bisa membuat lalu bisa melayankan obat itu kepada pasien. Itu seperti itu. Nah, kurikulum kita semua di Indonesia mengikuti program ini. Anda lulus S1 sekarang sudah. Ya, sudah S1 kan? Yang diperlukan selama 1 tahun terakhir adalah Anda mendapatkan pengalaman kasus. Kasus yang diberikan di PBL adalah kasus yang menyerupai kondisi di lapangan. Menyerupai ya, saya mengatakan menyerupai artinya tidak sama persis, tapi menyerupai karena ini membentuk pola pikir. Tapi pengalaman kasus yang ada di PBL selama 2 bulan ke depan itu harap diperdalam di sarana tempat belajar mengajar di mana Anda nanti akan PKPA. Selama PKPA, kuasailah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Nah, yang paling penting dan yang sering dilupakan ya, yang sering dilupakan oleh mahasiswa yang belajar di PKPA adalah belajarlah untuk mengambil keputusan. Ya, jadi nanti di PBL kita juga akan ngajari Anda bagaimana cara mengambil keputusan. Cara mengambil keputusan itu tentunya misalnya saya memutuskan untuk misalnya saya memutuskan untuk minum obat batuk antitusif ya. Tapi sebelum saya memutuskan obat batuk antitusif, tentunya saya punya pilihan untuk batuk saya ya. Obat batuk itu ada apa saja? Oh, ada obat batuk ekspektoran, ada antitusif, ada yang mukolitik. Nah, berarti ada alternatif pilihan. Oh, obat batuk itu ada 3 toh. Ada mukolitik, antitusif, dan ekspektoran. Saya mau milih yang mana? Nah, ini namanya mengambil 3 obat ini dipertimbangkan. Mana yang paling cocok untuk kondisi batuk saya. Lalu saya ambil antitusif karena batuk saya adalah batuk kering. Nah, ini contoh kemampuan pertimbangan dan pengambilan keputusan secara sederhana. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda praktek kerja profesi apoteker, selalu berpikirlah untuk itu. Waktu Anda melakukan sesuatu, mengapa sih saya melakukan ini? Ada alternatif lain atau tidak? Ini yang penting ya. Jadi setelah itu bisa dilatih selama Anda ada di rumah sakit, apotek, industri, puskesmas, dan PBF, maka diharapkan Anda siap untuk diuji kompetensi apoteker Indonesia. Harapannya adalah itu ya, begitu. Nah, tadi yang sudah dipelajari di kelas tadi ada dosage form dan ada penggunaannya. Kalau kita bicara implementasi penggunaan obat ya, implementasi penggunaan obat, kalau pembuatan obat kan relatif di belakang layar. Di belakang layar Anda ketemu sama saintis-saintis di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam plus Anda sendiri untuk membuat obat. Tapi kalau obat itu sudah digunakan, Anda akan bertemu dengan profesional kesehatan. Minimal Anda ketemu dengan dokter dan minimal Anda ketemu dengan perawat. Nah, karena bertemu maka dibutuhkan apa? Sinergi. Ada interprofession skill development yang harus terjadi, yang dilakukan secara bersama-sama. Tentunya karena kita bersinergi, kita harus tahu kita punya kemampuan apa sih, kan gitu. Kita pasti punya knowledge, ya, kita punya pengetahuan tentang obat, skills, keterampilan tentang obat, perilaku tentang melayankan obat,
profesionalisme dalam memanage obat. Jadi kata yang pojok kiri itu semuanya obat. Ya. Jangan ngobrol penyakit. Penyakitnya itu ada di dokter. Ya. Jadi supaya kita bersinergi, itu kita jangan ngomong penyakit, kita ngomong obat. Dokter akan suka karena dia ngomong penyakit. Karena kompetensi dia di penyakit. Dokter harus menguasai 155 penyakit di vaskes tingkat 1. Nah, kalau nurse atau perawat itu menguasai apa? Menguasai perawatan pasien dalam keseharian. Jadi Anda dapat bayangkan seorang pasien didiagnosis penyakitnya oleh dokter, lalu follow up oleh dokter bentuknya resep, gitu. Resep itu lalu dilayankan apoteker, ya, dilayankan apoteker. Harapannya follow up-nya apa? Follow up-nya kalau Anda ikut PC dan sebagainya itu kan ada PCNE, Cipul, DTP, ada home care dan sebagainya, itu adalah follow up. Yang sampai hari ini apoteker masih limited edition untuk melakukannya. Lalu yang dirawat di Bangsal itu oleh perawat, itu akan dirawat kesehariannya dari pagi sampai malam. Ya, jadi ilmu kita itu berdiri sendiri. Jadi kita sebagai apoteker, mari kita memberikan ilmu kita kepada teman dokter dan perawat, sehingga dokter dan perawat juga memberikan ilmunya kepada kita juga untuk kepentingan merawat pasien dengan baik. Diharapkan dengan sinergi itu, maka akan ada sinergi keahlian masing-masing, wewenang masing-masing, lalu ada pengakuan antar profesi, timbul kepercayaan sehingga memberikan manfaat yang besar untuk pasien. Nah, ini yang penting untuk teman-teman, ya. Jadi ini pola pikir ini yang harus dibawa. Jadi Anda yang dilatih di sini ini, begitu nanti PKPA, Anda akan bersinergi dengan siapapun, begitu. Oke, ya ini contoh saja yang tadi masih patient focus, product, community, healthcare, dan personal kompetensi, ya. Anda nanti bisa bayangkan waktu Anda praktek kerja profesi apoteker, kalau Anda suka di pembuatan obat, Anda di industri. Kalau Anda suka di distribusi, nanti ada di PBF. Kalau Anda suka di klinik, ada di apotek, bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Itu tempat-tempat areanya. Kenapa yang di klinik sampai 3 tempat prakteknya? Karena itu adalah area yang paling besar. 70% apoteker itu ada di apotek. Ya. Yang ada di klinik, tambah rumah sakit dan di puskesmas, total itu ada 90%. Jadi hanya 10% apoteker yang bekerja di luar bidang klinik. Nah, itu yang harus diketahui. Tapi 10% yang bekerja di luar klinik inilah yang mensuplai obat kepada apoteker di klinik. Tanpa ada 10% apoteker yang bekerja di industri, ya apoteker di klinik nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sinergi antar kita sendiri, antar profesi kita. Ya, Anda punya pilihan, ya. Saya akan masuk nanti di industri yang notabene hanya 10% yang bekerja di situ, sehingga selalu turnovernya tinggi, selalu mencari tenaga kerjanya terus-menerus karena jumlahnya sedikit, atau akan bekerja di klinik yang memang kebutuhannya besar dan masih banyak yang perlu diisi, tapi mungkin peluangnya sangat besar kalau mau di tempat-tempat yang terpencil, terluar, terdepan, dan sebagainya. Ini yang perlu saya gambarkan di sini. Nah, sekarang kita mulai masuk di proses belajar. Proses belajar kita, ya, itu know how, dan show how itu sudah Anda lewati sampai semester 8 atau 7 kalau Anda 3,5 tahun lulus, ya. Di laboratorium itu simulasi show how itu kemampuan melakukan simulasi. Nanti Anda setelah 2 bulan kuliah PBL itu Anda akan PKPA. PKPA itu levelnya DAS, ya, memberikan performa Anda pada waktu melakukan praktek kefarmasian. Nah, pada waktu DAS itulah nanti kemampuan Anda untuk menerapkan ilmu itu sebetulnya diuji. Diuji oleh siapa? Oleh diri Anda sendiri.
Ya. Saya tidak berharap anak USD praktek di tempat praktek itu hanya duduk-duduk ya. Misalnya di apotek ya hanya duduk-duduk, nggak ada pasien Pak, duduk-duduk. Kalau nggak ada pasien, kamu jongkok di bawah, lihat, belajar semua obat yang ada di etalase. Itu namanya PKPA. Tapi kalau hanya duduk-duduk main HP, nggak ada gunanya. Nah, level DAS ini adalah, kalau saya akan contohkan yang di apotek aja. Kalau memang tidak ada yang kebetulan masih sepi, ya Anda belajar. Melihat obat itu ditata, obat ini leafletnya isinya apa. Itulah yang membuat Anda akan semakin mahir. Ya, yang namanya praktek kerja profesi apoteker, itu adalah yang dituntut adalah keaktifan Anda. Sehingga Anda bisa menerapkan ilmu Anda. Ya. Nah, untuk itulah kita membekali Anda dengan PBL ini yang termasuk dalam Student Centered Learning. Jadi belajar di profesi ini akan sangat berbeda dengan S1. Yang belajar itu Anda. Dosen hanya menemani. Jadi pengajar itu hanya memfasilitasi Anda untuk belajar. Anda mau menjawab A, boleh. Menjawab B, boleh. Menjawab C, boleh. Yang penting, kok semua boleh? Asalkan Anda punya argumentasi. Di PBL itu seperti itu. Tidak ada jawaban yang 100% mutlak benar. Dan tidak ada tidak ada 100% jawaban yang mutlak salah. Semuanya pasti ada reasoningnya. Hanya bisa di scoring. Mana yang reasonable untuk diterapkan, mana yang tidak reasonable untuk diterapkan. Disitulah nilainya itu ada. Anda mengusulkan apapun ya dosennya oke, reasoningnya apa ya. Disitulah tidak akan ada kata oh itu kamu keliru, itu nggak ada. Scoringnya saja yang di apa, angkanya yang ditulis. Oh ini pemilihannya rasional, oh ini tidak. Itu bisa seperti itu. Ya. Ini yang penting adalah ini yang harus dipelajari. Nah, apa sih yang dipelajari di PBL ini? Kita meniru dengan sistem OSCE yang diterapkan di Indonesia. Jadi di PBL ini kita akan mengajak Anda untuk mampu mengumpulkan data dan informasi. Kita mengajak Anda untuk mampu menetapkan dan menyelesaikan masalah, mengajak Anda untuk mencatat dan melaporkan, mengajak Anda untuk mampu berkomunikasi secara efektif dalam kerangka sikap dan perilaku profesional. Semua kotak yang sebelah kanan ini adalah poin-poin yang diujikan di OSCE. Pengumpulan data informasi, penetapan dan penyelesaian masalah, pencatatan pelaporan, komunikasi efektif, serta sikap dan perilaku profesional. Jadi, metode PBL yang kita rancang ini sekaligus untuk memberikan Anda pengalaman-pengalaman dalam 6 hal tersebut di atas. Bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menetapkan problem, memutuskan solusinya, bagaimana mencatat, melaporkannya, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana sikap dan perilaku profesional. Ini hal yang penting untuk harus diketahui, tapi kita punya sedikit kendala, sejak pandemi ini adalah biasanya kalau saya yang mengajar, kelompok itu punya kesempatan pada materi yang satu mungkin menyampaikan presentasi biasa, tapi pada materi yang PBL yang kedua yang tadinya presentasi menjadi memberikan role play, memberikan drama pendek gitu ya. Dan sebaliknya, yang tadinya drama jadi presentasi. Karena apa? Kita ingin melatih sikap dan perilaku profesional sama kemampuan komunikasi secara lebih mendalam di situ. Tapi ini memang punya kendala pada waktu pandemi ini. Ya, sehingga kalaupun memberikan role play ini agak kesulitan teman-teman, karena memang harus dikelola melalui daring dan sebagainya, itu kesulitan, sehingga saya 1 tahun terakhir ini lebih banyak untuk presentasi saja. Ya, ini sedikit kelemahan di kondisi pandemi ini, tapi itu tetap
bisa Anda peroleh kalau nanti Anda PKPA-nya itu offline, itu seperti itu. Nah, sehingga Anda waktu belajar itu ya, Anda diharapkan atau bukan diharapkan ya, tidak ada lagi kuliah. Nanti kalau sudah masuk PBL mulai tanggal 21 Februari itu nggak ada kuliah, kita hanya memberikan kasus. Dosen hanya memberikan kasus, jadi dosen tidak memberikan transfer pengetahuan. Kalau saya presentasi seperti ini, itu hanya transfer pengetahuan. Tapi kalau saya beri kasus, Anda akan mengkonstruksi pengetahuan. Anda akan berpikir untuk menyelesaikan kasus ini, pengetahuan apa yang harus saya peroleh dan sebagainya. Nah, sehingga disitulah Anda akan berlatih untuk belajar yang namanya true learning. Anda belajar dalam kelompok, lalu ditemani kita, boleh bertanya, boleh lah, itu bertanya itulah sifatnya mentoring. Kalau Anda tidak tanya gimana? Ya boleh aja, tidak masalah. Tapi Anda kehilangan momen untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, ini yang penting yang harus Anda ketahui. Ya. Ya, di sini tadi sama ya. Nah, kenapa dilakukan di semua MPK? Karena prosesnya repetisi, teman-teman. Setiap MPK 3 kasus, ada 3 MPK berarti Anda akan 9 kasus. Ya, dalam waktu 6 minggu Anda akan mendapatkan 9 kasus yang harus Anda selesaikan setiap 2 minggu sekali. Ya, ini hal yang penting sehingga Anda akan selalu berpikir terus ya, itu hal yang penting. Harapannya adalah Anda betul-betul bisa mengetahui semua problem itu dengan baik ya. Ini nggak usah. Jadi ini yang penting, metode belajar problem based learning ini kita akan membuat soal yang meniru kondisi nyata di lapangan ya. Namanya aja meniru, jadi mungkin tidak sama persis, tapi kurang lebih itulah yang akan terjadi di lapangan. Dan biasanya soal studi kasus yang ada di kuliah-kuliah kita itu more complicated ya, lebih kompleks dari kenyataan di lapangan. Kenapa lebih kompleks? Supaya Anda terbiasa berpikir yang berat dulu. Nanti kalau Anda sudah terbiasa berpikir yang berat ini, begitu mendapatkan masalah yang lebih ringan di lapangan, masalah real, Anda akan mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Ini prinsip yang kita pegang adalah itu. Jadi kita tidak memberikan sebuah kasus yang ya mudah dikerjakan gitu ya, dibaca satu orang aja langsung, oh ini caranya begini beres. Tidak mungkin. Anda membaca berenam atau bertujuh pun mungkin Anda membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa membahas soal itu sampai benar. Itu seperti itu ya. Nah, strateginya bagaimana? Saya memberikan Anda pada strategi ya. Anda harus aktif bertanya. Anda harus aktif dulu. Aktif dengan apa? Bertanya. Bertanya itu pada siapa? Ada 2 kemungkinan bertanyanya itu. Misalnya, saya kok pengen tahu ya, apa saja sih yang harus ditanyakan oleh apoteker kalau ada orang mau membeli obat flu. Pasiennya yang datang kondisi hamil. Anda bertanya pada siapa? Pada literatur dulu. Bertanya pada literatur, searching how to communicate with patient, misalnya gitu. Apa yang harus ditanyakan juga untuk yang kondisi flu-nya orangnya hamil, itu Anda bertanya. Bertanyanya pada literatur dulu ya. Lalu kalau sudah ada literatur, ada hal yang nggak pas, Anda merasa agak bingung, Anda bisa komunikasikan dengan dosen yang mendampingi di situ. Atau Anda bisa berdiskusi dalam kelompok, namanya kolaboratif. Lalu mengkonstruksi pengetahuan yang baru, lalu kita tadi belajar apa sih? Yang ini yang paling penting, yang paling belakang. Sebuah kelompok pada waktu belajar PBL setelah menyelesaikan 1 term kasus ya, dalam 3-4 pertemuan, kita harus kumpul bersama dan bertanya, apa sih yang sudah kita peroleh dari kasus ini? Manfaatnya apa ya? Ini supaya apa? Supaya kita menjadi tahu, oh kita memperoleh hal yang baru ini di sini. Ternyata selama ini misalnya
proses pembelian obat flu itu yang saya beli obat flu untuk hidung meler gitu ya, dikasih obat harganya 3.000, itu sebetulnya proses jual beli, bukan proses pelayanan kefarmasian. Nah kalau pelayanan kefarmasian harusnya kan udah berapa lama hidungnya meler, punya penyakit tertentu enggak, itu kan suatu hal yang harusnya ditanyakan oleh apoteker dalam melakukan swamedikasi. Nah ini sehingga beda jual beli dan pelayanan. Nah inilah yang di metode PBL ini nanti yang Anda harus bisa mencari maknanya dengan lebih baik dengan cara aktif, bertanya, kolaborasi, konstruksi, dan terakhirnya adalah reflektif. Proses belajar PBL yang nanti kita berikan kepada Anda ini, dalam satu kasus ini ada 3-4 pertemuan, itu memberikan Anda pengalaman learn how to learn, belajar bagaimana cara belajar. Anda pasti selama S1 sudah tahu bagaimana saya belajar, bagaimana saya harus update ilmu. Tapi di sini kita akan berikan sesuatu yang simple dan praktis, ya. Simple dan praktis supaya Anda bisa melakukan di lapangan, ya. Nah, kita memberikan acuan yang simple ini nggak ngawur. Kita punya acuan proses PBL-nya, yaitu di Smith 2011, ya. Jadi kalau metode PBL-nya USD mengacu di mana? Mengacu Smith 2011. Ya, di sini di Smith 2011 itu bagaimana seseorang itu berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, prior knowledge, ya. Lalu setelah diberi kasus, maka dia akan mencari pengetahuan, konsep-konsep apa yang harus dimiliki untuk menyelesaikan ini. Ya, itu mencari dulu. Setelah problemnya ada. Lalu setelah tahu konsepnya, tahu problemnya, lalu saya akan belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri. Lalu setelah itu, mandiri itu dalam arti mandiri sendiri dan dalam kelompok. Setelah itu Anda laporkan. Waktu Anda laporkan, Anda itu akan mendapatkan konsep-konsep yang baru atau lebih diperkuat. Sehingga itu yang namanya nanti akhirnya berakhir pada achievement. Achievementnya di mana? Di PKPA. Ya, jadi metode PBL ini hanya berhenti sampai report the finding. Ya. Hanya berhenti sama pelaporan. Achievementnya akan mendapatkan fulfillment, ya, mendapatkan kepenuhan kalau Anda sudah praktek kerja profesi apoteker. Apa enggak terlalu lama, Pak? Tidak. Kita sudah melakukan PBL ini sejak angkatan 33, ya, sejak tahun 2015. Dan kita meneliti di 2017 dan 2018 untuk apotek, ternyata hasilnya bagus. Ya, hasilnya bagus, dan sejak diteliti itu sampai angkatan yang kemarin pun kita melihat perubahan yang signifikan dari lulusan S1 dan setelah mendekati ujian apoteker. Ya, ini tolong betul-betul dipahami, 1 tahun terakhir ini kami ingin membuat Anda berubah banyak. Ya, berubah banyak. Dari seorang mahasiswa S1, ya, yang keaktifannya normal, biasa aja, menjadi mahasiswa profesi nanti yang menjelang lulus menjadi seorang calon apoteker yang punya keaktifan belajar yang luar biasa, punya kemampuan communication skill yang tinggi, problem solving yang tinggi, dan sebagainya. Dan itu saya melihat juga di semua bimbingan PKPA saya sampai akhir kemarin. Kalau kita diskusi, saya masih melihat bahwa PBL ini bekerja dengan baik. Karena mereka ini yang keaktifannya, cara berpikirnya sangat berbeda. Itu seperti itu, ya. Saya mengenal teman-teman secara umum, ya. Secara umum, saya dulu punya bimbingan yang sudah lulus. Dulu itu pendiam sekali, tapi setelah PBL kok banyak bertanya, terus pola pikirnya juga bagus. Saya hanya bertanya aja, dulu kamu pendiam,
sekarang kok setelah 1 tahun di apoteker kok sangat berani bertanya dan cara bicaramu runtut sekali. Ya, ini pengalaman 1 tahun terakhir Pak di apoteker, betul-betul membuka pengalaman saya untuk belajar itu seperti apa melalui PBL itu, dan waktu PKPA mendapatkan banyak pendampingan dari teman-teman praktisi, apoteker praktisi yang semakin memperkuat kemampuan ini. Nah, ini yang salah satu cerita dari mahasiswa yang sudah lulus. Nah, sehingga saya menjadi tetap yakin bahwa metode PBL ini tetap akan berjalan sepanjang tadi catatannya adalah Anda betul-betul belajar berdasarkan kasus yang diberikan bersama kelompok Anda. Nggak usah tanya ke kelompok kanan kiri, jawabanmu apa? Jawabanku ini, jangan. Kalau Anda sudah bertanya kanan kiri dan sebagainya, itu kesannya Anda beres. Jangan, percayalah pada kemampuan diri Anda dan kelompok Anda. Nanti komparasinya pada waktu presentasi. Berbeda nggak masalah, jangan takut. Ya. Jadi tipsnya adalah itu, percaya diri, percaya pada kelompoknya, tidak usah lihat jawaban kelompok kanan kiri, tidak usah melihat laporan tahun-tahun lalu, betul-betul belajar. Itu Anda akan mendapatkan buah yang berlimpah untuk Anda sebagai calon apoteker. Oke, kita masuk tahapan kegiatannya teman-teman. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, achievement kita ada di lapangan. Jadi metode PBL ini hanya memberikan Anda bekal untuk bisa melakukan praktek di lapangan. Jadi semua yang diberikan di PBL ini sifatnya adalah keterampilan praktis. Karena kami menganggap Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang cukup selama S1. Jadi yang kita berikan adalah sesuatu yang akan Anda terapkan di praktek kerja profesi apoteker yang akan menjadi bekal Anda kalau Anda sudah bekerja. Ini yang kami yakini adalah seperti itu. Ya. Ini inovasi sejak tahun 2015. Dan sampai hari ini prosesnya tetap berjalan, tentunya dengan inovasi dosen-dosen pengampu yang ada di setiap mata kuliah masing-masing. Itu seperti itu. Ya. Kita lihat prosedurnya, ya, kita berharap gitu. MPK Industri Rumah Sakit Apotek, ya, sifatnya non multa sed multum. Artinya apa? Kita belajar hanya 3 kasus per mata kuliah wajib. Jadi total 9 kasus. Tapi 1 kasus itu dipelajari secara mendalam. Namanya non multa sed multum. Ini ciri khas pendidikan Yesuit di USD. Jadi Anda belajarnya mungkin hanya 1 penyakit atau 2 penyakit, tapi itu adalah sesuatu yang besar. Contoh begini, mengapa semua dosen rata-rata kalau memberikan kasus itu kok dominan ada hipertensi sama diabetes mellitus? Kalau Anda mau tahu, ya, BPJS itu alokasi dana untuk hipertensi dan diabetes itu paling dominan di vaskes tingkat 1, paling dominan. Ada yang menyebut angkanya 70% sampai 80%. Jadi kalau kita memberikan sebuah kasus yang berkisar ke arah hipertensi dan diabetes, itu ibaratnya pasien yang nanti akan Anda hadapi itu ya dominan di situ. Gitu loh, ceritanya begitu. Ya, jadi kita akan memilih kasus-kasus yang memang relevan yang ada di lapangan. Itu seperti itu ya. Jadi kenapa kok DRP kok sampai dalam sekali ya? Itu mengapa kok kita mempelajarinya sampai dalam? Karena apa? Learn how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Jadi penggabungan antara belajar sedikit dan mendalam dan Anda tahu teknik belajarnya, itu akan membuat Anda bisa beradaptasi dengan semua kasus walaupun Anda belum pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya. Karena apa? Anda tahu bagaimana cara belajarnya dan Anda tahu bagaimana mendalami suatu penyakitnya.
Misalnya Anda tiba-tiba di lapangan ketemu pasien yang mengalami penyakit lupus. Saya yakin Anda tidak mengerti lupus itu apa. Obat lupus itu apa juga tidak ngerti. Tapi karena Anda ditantang dengan sebuah pertanyaan dari praktisi, ada pasien lupus membeli obat ini, bagaimana cara Anda handling pelayanan kefarmasiannya? Anda diberi waktu untuk berpikir, Anda tahu. Anda harus cari lupus itu apa, obat lupus itu apa. Lalu Anda karena sudah biasa untuk belajar dengan metode BBL, Anda akan cari secara mendalam sehingga Anda menjadi tahu apa yang harus diberikan pada pasien lupus yang misalnya memberi obat dengan gangguan kulit yang lain. Misalnya begitu. Karena punya kemampuan non multiset multum dan learn how to learn. Ya. Nah, dari 3-4 soal pemicu setiap mata kuliah ini, dalam 3 pertemuan ini, kita sifatnya adalah student center learning. Anda harus aktif. Repetisi, setiap mata kuliah itu ada 3 materi, artinya ini repetisi pengulangan PBL-nya 3 kali, berarti Anda mengulang PBL itu 9 kali ibaratnya. Dan jangan lupa Anda melakukan refleksi. Kurang personalis itu lebih ke arah pendampingan pribadi, antar teman saling support. Ya. Itu seperti itu. Jadi yang kira-kira paling lemah itu harus ditemani supaya dia menjadi minimal sama dengan teman-teman. Kinerja suatu kelompok itu tergantung pada mahasiswa yang paling lemah di situ. Ya, jadi Anda kalau tahu bahwa kok ini teman saya agak lemah di sini, support untuk hal yang lemahnya itu supaya kelemahannya hilang. Sebaliknya Anda yang merasa kok saya paling lemah di sini, Anda harus tahu kalau saya paling lemah di sini maka nilai kelompok ini akan drop karena saya tidak bisa melakukan banyak hal. Ini sebuah cara untuk membuat kita semuanya berpacu untuk meningkatkan kemampuan diri. Nah, terakhir tadi adalah refleksi. Jangan lupa direfleksikan. Itu seperti itu. Nah, nilai Anda itu kebanyakan nilai kelompok, teman-teman. Kemampuan identifikasi masalah, solusi, dan nilai paper, semuanya nilai kelompok. Yang nilai individu adalah self-directed learning, waktu Anda melakukan belajar mandiri, self-directed learning, dan kemampuan Anda menjawab pertanyaan dari teman. Jadi nilai Anda itu ada nilai kelompok dan ada nilai individu. Nilai individu melalui self-directed learning, mengumpulkan mini paper hasil belajar Anda sendiri terhadap suatu topik, dan diskusi atau tanya jawabnya. Nah, ini yang penting. Jadi kita menilainya cukup adil, kemampuan pribadi dan kemampuan kelompok. Nah, ini yang mohon menjadi perhatian, ya, betul-betul perhatian. Ya, ini siklus kegiatannya di pertemuan 1, ya. Nanti pertemuan pertama Anda, ya, dalam 2 jam itu kita hanya bertanya satu pertanyaan. Problemnya apa sih di kasus ini? Tentunya nanti ada form yang sudah kita bagikan kepada Anda. Problemnya apa? Anda selama 2 jam hanya bercerita, hanya memutuskan problemnya apa. Pertemuan 2 hanya menjawab solusinya apa. Pertemuan 3 melaporkan problem dan solusi yang diperoleh sama care plan-nya apa. Kalau itu klinik, care plan atau follow up-nya apa. Jadi satu kasus dibahas dalam 3 pertemuan. Ya. Seminggu 2 pertemuan, teman-teman. Jadi makanya saya mengatakan dalam tiap 2 minggu sekali Anda akan presentasi. Itu seperti itu. Nah, ini implementasi PBL setiap pemicu, ya, tolong perhatikan, ya. Anda mohon pustaka acuan dipelajari melalui LMS selama pertemuan PBL. Kalau di kami di MPK Komunitas, preferensinya itu selalu saya tunjukkan, itu hanya contoh, ya. Kalau Anda mencari yang lain itu ya boleh, tapi hanya contoh saja. Contohnya seperti ini toh, ya. Pertemuan 1 ada di kelas, ya. Masalah diberikan oleh pengajar, eksplorasi masalah, definisi masalah, menetapkan relevan, menetapkan bagi tugas belajar. Jadi pertemuan pertama itu menentukan masalahnya apa, lalu membagi tugas ke anggota kelompok, lalu di luar kelas Anda belajar mandiri, lalu mempersiapkan bahan untuk pertemuan berikut. Pertemuan kedua Anda menjelaskan hasil belajar mandiri itu ke teman-teman satu kelompok, saling berdiskusi. Saya menemukan tentang ini sih regulasinya, ya.
regulasi tentang swamedikasi terbaru seperti ini. Saya melihat swamedikasi kalau diberikan pada orang dewasa, terutama laki-laki, ternyata nggak didengar. Kalau ibu-ibu lebih mendengar. Kalau orang swamedikasi itu nggak butuh informasi yang banyak, tapi butuhnya segera cepat. Itu fenomena yang terjadi, yaitu kita menceritakan tentang hasil temuan-temuan kita dalam swamedikasi. Lalu diskusi memahami hasil masing-masing. Tadi setiap anggota kelompok tadi kan hasil belajar mandiri, lalu menceritakan hasilnya, lalu didiskusikan. Lalu solusinya apa untuk problem yang sudah kita tulis? Lalu tuliskan solusinya. Pertemuan ketiga, presentasi dalam laporan kelompok. Ya. Mungkin ini masih abstrak ya, tapi nanti kita akan bantu untuk mengkonkretkan. Ya. Nah, ini LMS-nya, ya, ini ada di review materi. Ya, minggu depan kan kita review materi, ya. Di review materi itu hal-hal umum yang harus dipelajari atau yang harus diketahui itu apa, skopnya apa. Itu biasanya kita cukup banyak ya untuk review materi. Jadi mohon tetap monitor LMS setiap saat, karena bisa saja tiba-tiba muncul referensi baru, tugas baru dan sebagainya, karena kita pakainya lewat itu ya, seperti itu. Jadi mohon betul-betul menggunakan LMS ini untuk kepentingan belajar teman-teman sekalian ya. Saat ini kalau cari LMS-nya di tempat kita MPK komunitas masih kosong, karena masih kita diskusikan mau apa kan yang akan kita berikan. Nah, sekarang coba dilihat form PBL yang tadi sudah saya sampaikan di chat ya. Yang sudah saya sampaikan di chat tadi, silahkan dilihat lagi ya, dilihat dulu sambil Anda melihat itu ya. Ada identitas kelompok, jangan lupa nanti ditulis nama, NIM ya, dan sebagainya. Nah, tadi Anda mendapatkan selembar kasus ya, selembar satu kertas isinya satu kasus. Anda harus mengisi hal-hal apa yang sudah diketahui terkait pemicu PBL. Pemicu PBL itu kasusnya itu, ya, satu lembar kasus itu. Lalu Anda menjawab di kolom yang kanan. Informasi apa yang saya peroleh dari soal pemicu? Misalnya di situ ada seperti ini. Seorang perempuan kondisi hamil 3 bulan datang ke apotek untuk membeli obat flu dan obat asam urat, dan dia juga membeli obat pil KB misalnya begitu ya. Tapi dia untuk pil KB dia baru pertama kali menggunakan, misalnya begitu ya. Dia bertanya-tanya dulu, kalau yang itu obat resep, yang pil KB itu dia hanya baru pertama kali menggunakan, dan dia bertanya dulu supaya dia menjadi lebih jelas. Ini soal pemicunya berarti jelas, ada identitasnya, ada perempuan usia sekian, kehamilan sekian, membeli resep A dan B, lalu apa lagi. Nah, tapi mungkin soal itu tidak sepenuhnya lengkap ya. Mungkin dia punya pekerjaan tertentu, mungkin dia punya alergi tertentu yang tidak ada di situ. Nah, Anda bisa bertanya ke dosen pengampu, apakah kan namanya identitas pasien, kalau hanya identitas sama kondisi kehamilan kan nggak pas toh. Apakah dia pernah mengkonsumsi obat lain? Nah, itu silahkan ditanyakan ke dosen pengampunya, apakah ibu hamil ini mengkonsumsi obat lain, ataukah punya penyakit lain, ataukah punya gaya hidup tertentu. Nah, ini kan informasi dari dosen pengampu ya, ditanyakan kepada dosen yang mendampingi. Jadi di kolom ini kita sebut kolom A, itu informasi diperoleh dari soal pemicu dan dari informasi dari dosen pengampu. Kalau bagian A ini sudah diisi, maka Anda masuk ke bagian B. Problemnya apa? Anda mendapatkan informasi dari soal pemicu plus informasi dari dosen pengampu. Dari kelengkapan informasi itu plus soalnya, maka problemnya apa? Nah, itu tuliskan problem yang Anda peroleh dari poin A di atas. Ya. Terus setelah B itu sudah diisi, maka hal-hal apa yang belum diketahui terkait pemicu? Tuliskan pengetahuan yang belum diketahui untuk mengatasi problem yang diperoleh dari poin B di atas. Misalnya problem yang Anda temui di situ adalah obat tidak berkhasiat
obat yang diberikan tidak efektif untuk pasien tersebut. Misalnya problemnya di bagian B itu. Maka pengetahuan apa yang belum Anda ketahui untuk mengatasi problem? Kok ada obat tidak efektif untuk mengatasi penyakit pada pasien itu, terus apa ya pengetahuan yang harus saya belum tahu mengapa obat itu nggak efektif ya? Apakah karena dosisnya kurang? Ataukah pasiennya itu nggak patuh? Nah, itu Anda terus menulis pengetahuan yang harus saya ketahui adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pasien misalnya gitu. Bagaimana menghitung dosis obat pada pasien yang mengalami ini. Yaitu tuliskan pengetahuan yang belum diketahui untuk mengatasi problem yang diperoleh dari poin B di atas. Setelah Anda tulis pengetahuannya ada beberapa, misalnya ada 6 atau 8 pengetahuan yang harus Anda tambahkan dalam kelompok Anda, maka buatlah pembagian tugas dari poin C itu. Misalnya Anda berdelapan, ada 8 pengetahuan yang harus dicari oleh kelompok Anda. Maka setiap orang harus belajar mandiri membuat mini paper untuk pengetahuan tersebut. Nah, bagaimana kalau kita berdelapan tapi pengetahuannya cuma 4? Ya berarti satu pengetahuan dikerjakan oleh 2 orang. Ya, begitu ya, yang poin D ya. Nah, itu seperti itu. Lalu nanti setelah selesai di-upload. Kalau dulu waktu luring ada tanda tangan dosen di sini, kalau tidak ya biasanya di-upload ya. Tentunya tidak mungkin dalam 2 jam Anda menemukan. Biasanya kita beri tempo, disuruh upload sore atau agak malam begitu ya, untuk menentukan problem ini begitu. Dan penentuan problem ini mohon tadi yang saya sampaikan, jangan bertanya-tanya pada kelompok sebelah, supaya Anda orisinil, ini loh ide dari kelompok saya. Nah, ini penting karena nanti antar kelompok pasti akan punya ide masing-masing dan kita akan belajar satu sama lain ya. Tidak perlu menjadi perfect ya, tidak perlu menjadi sempurna dalam penggalian problem ini. Kalau memang Anda tidak bisa menyoroti sesuatu karena memang kelompok ini kurang tajam menganalisisnya, ya enggak apa-apa, biarin aja. Anda bisa belajar dari kelompok lain yang mungkin lebih tajam dalam menganalisis suatu problem ya. Jadi kalau memang sudah saatnya untuk mengumpulkan, ya kumpulkan saja ya. Wah, kok kayaknya masih kurang ya, tanya kelompok sebelah. Oh, jangan. Ya, biasakan untuk mencoba belajar secara mandiri, percaya dengan diri sendiri dan percaya pada kelompok Anda masing-masing. Itu pertemuan pertama misalnya Senin ya, misalnya Senin. Lalu pertemuan kedua hari apa? Hari Kamis. MPK komunitas itu pertemuan kedua hari Kamis. Itu juga 2 jam untuk menentukan solusi. Nah, tadi pertemuan 1 sudah ada data toh. Nah, sekarang yang form tadi dilihat lagi yang halaman 2. Waktu pertemuan kedua itu Anda begitu datang ngumpul dalam grupnya masing-masing, nggak usah nunggu dosennya datang, langsung cerita. Misalnya mahasiswa A cerita, saya kemarin searching tentang regulasi praktek kefarmasian dalam swamedikasi. Saya menemukan peraturan terbarunya ini, cerita. Itu hasil sharing setiap individu. Oh, saya menceritakan untuk obat swamedikasi yang ini penggunaannya khusus, walaupun dituliskan dikulikan dipakai setengah tube, itu caranya begini. Nah, itu hasil sharing setiap individu. Lalu didiskusikan dalam kelompok, lalu timbul hasil diskusi kelompok. Poin E ditulis hasil sharing tiap individu apa, hasil diskusi kelompoknya apa. Pengetahuan baru ini bermanfaat untuk menyelesaikan problem yang ditulis pada poin B yang sebelumnya tadi, yang slide sebelumnya ini. Lalu setelah Anda mendapatkan ini poin E ini ya, tuliskan solusi yang Anda peroleh berdasarkan pengetahuan baru pada poin E di atas. Solusinya apa? Berdasarkan Anda punya problemnya sudah dicari pengetahuannya. Lalu hasil dari pengetahuan itu timbul solusi. Setelah solusinya ada, maka bagaimana menuliskan sistematika pelaporan ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya kita bisa luring ya, yang dapat tugas paper ya tuliskan urutan penulisan paper, pendahuluan, latar belakang, problem dan solusi, analisis data, pembahasan dan kesimpulan. Kalau untuk role play tuliskan skenario yang akan diperankan dalam bentuk dialog. Jadi tergantung nanti tugasnya apa. Itu seperti itu.
ya. Saya berharap semua referensi itu bisa diakses oleh teman-teman Anda juga. Jadi pastikan referensi-referensi itu adalah sesuatu yang bisa diakses melalui internet supaya kita menjadi semakin kaya pengalaman dengan melihat referensi dari teman-teman kelompok lain, ya. Tuliskan referensi yang digunakan oleh sebelah. Jadi pada waktu pertemuan kedua Anda sudah menuliskan referensinya. Jadi berdasarkan mana? Berdasarkan yang poin E, hasil sharing setiap individu itu kan mesti mendapatkan referensi toh. Jadi itu masuk dalam referensi di sini, ya. Jadi kita berharap pelaporan-pelaporan Anda itu kaya referensi. Tidak hanya referensinya 1, 2, atau 3 biji, itu mungkin bisa 5, bisa 10, bisa 15, seperti itu. Ya, begitu ya. Ini pertemuan 2. Lalu pertemuan 3 kapan? Pertemuan 3 berjalan selama 4 jam. Jadi misalnya kelas A Senin, Kamisnya ada juga. Nah, Senin depannya itu kelas A 4 jam. Kelas B-nya nanti 4 jamnya hari Kamis. Lalu kelas B-nya apakah nganggur di Senin? Ya enggak, itu MPK yang lain kan gitu. Itu kan kalau Anda melihat jadwalnya itu kan begitu. Jadi bisa aja Senin itu komunitas sama industri misalnya. Jadi masing-masing tukar jadwal toh, hanya di situ pertemuan 1 dan 2. Nah, pertemuan ketiganya yang kelas A-nya mungkin dengan komunitas, kelas B-nya dengan industri. Lalu dibalik yang Kamisnya. Jadi setiap minggu Anda bisa presentasi 2 kali atau 3 kali mungkin, karena MPK-nya 3 kali. Nah, ini kita bisa bayangkan betapa crowded-nya situasi ini, tapi kalau Anda betul-betul bisa memanfaatkan situasi ini untuk belajar Anda nanti akan kaget sendiri dengan kemajuan yang Anda peroleh. Ya, pertemuan 3, presentasi dan diskusi itu sekitar 4 jam. 4 jam setiap kelompok presentasi, lalu ada diskusi dan sebagainya sampai selesai, ya. Ini ada sistematika laporan, mutu, tata bahasa, presentasi, lalu kemampuan presentasi itu kelompok, pertahanan individu itu sendiri-sendiri waktu Anda memberikan jawaban terhadap pertanyaan. Nah, ini yang penting yang harus Anda pahami dalam PBL kita. Dari situasi yang saya sampaikan tadi, dari bentuk abstraksinya sampai realisasinya, tentu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti juga itu sulit dilakukan. Jadi semuanya pasti bisa dilakukan. Ya, diharapkan dengan PBL ini Anda memiliki kemampuan critical thinking, ya, berpikir kritis, Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman, Anda berkomunikasi, dan Anda memiliki kreativitas, ya, dalam menyelesaikan berbagai problem yang ada. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang sebaiknya Anda miliki, itu seperti itu. Nah, untuk penggalian data dan informasi, ya, diberikan contoh dulu. Penggalian data dan informasi bisa dilakukan secara dalam bentuk yang dengan tulisan, dalam bentuk akses internet, buku atau apapun, ya. Itu banyak sekali yang ada di internet. Anda bisa explore habis-habisan internet itu. Lalu kalau secara lisan dengan tanya jawab, ya, atau Anda mau survei, ya boleh aja, itu penggalian data dan informasinya. Lalu penentuan problem, ya, ini contoh, ya, penentuan contoh. Seorang laki-laki 60 tahun telah mengkonsumsi metformin dengan aturan dosis 2 kali 500 berarti selama 3 bulan. Di akhir bulan ketiga diperoleh data lab kadar glukosa puasanya sekian, 150 mg per desiliter, kadar glukosa 2 jam setelah makan 220, HbA1c-nya 8,2%. Tentukan problem kasus di atas, ya. Nah, ini pengalaman waktu, ini contoh, ya, sebuah mini kasus saja. Jawaban mahasiswa itu bervariasi. Ada yang menyatakan penyakit diabetes dari pasien tidak terkontrol, ada yang mengatakan penggunaan metformin kurang optimal, dan ada yang menggunakan penggunaan metformin tidak efektif dalam menurunkan glukosa darah. Yang penting yang harus dipelajari dari slide ini adalah anak Anda adalah calon apoteker, sebaiknya problem ini adalah problem terkait dengan obat, ya, problem yang dikaitkan dengan obat yang digunakan oleh pasien. Jadi dari 3 jawaban ini mohon tidak menjawab penyakit diabetes dari pasien tidak terkontrol, ya. Sebaiknya Anda menjawab dengan jawaban entah kedua atau ketiga, metformin kurang optimal atau metformin tidak efektif. Karena kita belajar menyoroti kasus ini dari sisi obat. Perkara kalau
entah metformin tidak efektif atau kurang optimal sehingga menyebabkan diabetes tidak terkontrol, itu kan karena kita menyoroti dari sisi obatnya dulu. Ini poin penting yang harus dipikirkan oleh teman-teman ya. Jadi kita sebagai calon apoteker, buatlah kalau menentukan problem ya, subjeknya adalah obat. Obat ini ngapain ya? Apakah obat ini tidak dapat dibuat dengan cara ini ya? Ataukah obat ini harus di-maintain selama proses distribusi? Ataukah obat ini tidak memberikan efek kalau digunakan pada pasien ini? Jadi semua kata-katanya itu terkait dengan obat. Contoh yang pertama tadi misalnya terkait pembuatan, obat ini tidak bisa dibuat dengan metode ini. Kalau sudah distribusi, obat ini harus dihandle dengan cara khusus karena tidak tahan terhadap panas. Yang ketiga terkait penggunaan obat ini tidak efektif untuk pasien yang mengalami kondisi ini. Ya, ini semua terkait penentuan problemnya. Karena kita menggunakan subjek yang kedua dan ketiga, maka kita diharapkan betul-betul seorang calon apoteker yang berkembang melalui penguasaan obat. Ini yang penting ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau kita betul-betul menguasai tentang obat, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Sampai kemarin ya, sampai angkatan 43 kemarin masih dijumpai yang menjawab seperti ini. Penyakit DM tidak terkontrol. Masih ada. Walaupun sudah dibicarakan dalam workshop PBL ini. Tapi masih ada kelompok yang menjawab seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman tidak menjawab dengan cara itu. Ya. Anda harus berpikir apoteker itu identik dengan obat. Itu aja. Jadi ada masalah apa ya terkait obat ini, itu harus berpikirnya seperti itu. Ya, sehingga akan lebih enak untuk kita nanti penentuan problemnya. Ya, tolong slide ini diingat sebagai sebuah contoh ya, karena kalau saya pantau dari MPK komunitas yang saya ampu, jawaban yang pertama ini selalu ada dalam sebuah angkatan, itu selalu ada. Ya, ini yang kedua, ketiga ini yang diharapkan ada, ya, yang diharapkan itu. Ya. Jadi kita berharap teman-teman menentukan problem itu berdasarkan obatnya. Solusi ya, misalnya tadi ya, ini yang namanya ini tadi, ini kan ada 3 ya. Problem itu Anda bisa menuliskan yang mana ya. Oh, problemnya ini, misalnya Anda akhirnya memutuskan tidak efektif ya. Misalnya Anda akhirnya tadi menulis entah diabetes kurang efektif atau kurang optimal atau tidak efektif. Akhirnya Anda memutuskan penggunaan metformin kurang optimal. Kalau penggunaan metformin kurang optimal sebagai sebuah problem, solusinya apa? Nah, sebelum Anda menghasilkan sebuah keputusan, tolong membuat berbagai alternatif solusi. Ini yang penting untuk belajar Anda itu. Jadi problemnya penggunaan metformin kurang optimal. Alternatif solusinya apa? Kemungkinan yang pertama, apakah tadi kan dosis metforminnya berapa tahu kita lihat lagi? Oh, 500. Anda melihat di di literatur, oh metformin juga bisa 850 ya. Coba aja Anda tulis dulu. Diperlukan peningkatan dosis metformin menjadi 850. Alternatif solusi pertama. Alternatif kedua, diperlukan tambahan obat baru golongan sulfonil urea. Alternatif ketiga, diperlukan tambahan obat baru yaitu insulin basal. Lalu Anda diskusi, kalau ditambah metformin 850, apa yang terjadi ya? Anda juga diskusi tambahan obat baru golongan sulfonil urea, apa yang terjadi? Obatnya apa misalnya gitu. Atau dibuat insulin basal, perlu nggak ya insulin basal? Itu Anda diskusikan dulu dalam kelompok Anda. Sebelum akhirnya dipilih solusinya, diperlukan tambahan obat baru golongan sulfonil urea. Sehingga dari pertanyaan dari para peserta yang mendengarkan presentasi Anda pasti bertanya kan, mengapa Anda memilih sulfonil urea tambahannya?
Kenapa Anda tidak memilih insulin basal atau hanya meningkatkan dosis metformin saja? Nah, disinilah yang diperlukan namanya diskusi dan tanya jawab. Di sini pentingnya reasoning. Ya, ini namanya reasoning. Jadi mempertimbangkan sebuah keputusan, lalu mengambil keputusan dan memberikan jawaban rasional mengapa keputusan itu diambil. Nah, inilah pentingnya Anda berlatih dalam PBL ini supaya nanti waktu praktek kerja profesi apoteker, latihan ini dapat diterapkan dalam keseharian Anda melakukan praktek kerja profesi apoteker. Contoh sederhana, ada orang datang tadi, saya pakai batuk aja yang paling gampang. Mas, saya batuk kering, obatnya apa ya? Oh, Anda tahu langsung antitusif. Anda berikan sejumlah merek dagang tertentu. Supaya apa? Kita membantu dia untuk menyelesaikan, membantu memilihkan produk obatnya. Ini obatnya harganya variatif ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Nah, di sini dia akan bertanya pasti, kalau yang manjur apakah harus mahal? Loh, semua obat ini punya kemanjuran yang sama. Tinggal Bapak cocok yang mana, atau sudah pernah pakai yang mana, atau bagaimana. Nah, ini masalah apa? Anda menyediakan obatnya. Nah, apakah orang itu akan membeli yang harga murah, sedang, atau mahal? Itu kan tergantung dari kondisi ekonomi yang dimiliki. Biasakan untuk memberikan pilihan-pilihan obat yang memang sebetulnya khasiatnya sama, tapi karena ini antara merek dagang biasanya harganya bervariasi, ya kita sajikan 3 kemungkinan, yang akan membeli yang paling murah, atau yang menengah, atau yang paling mahal. Ini adalah sebuah cara untuk sama dengan ini, alternatif solusi ini. Pilihan 1, 2, 3, solusinya diperlukan tambahan obat baru. Kalau yang di praktek tadi ada 3 merek produk obat batuk yang harganya variatif. Mana yang dipilih pasien, lalu kita bantu jelaskan efektivitas obatnya, risiko efek samping, bila misalnya itu bikin ngantuk dan sebagainya. Nah, itulah di situ kita melayankan obat yang sesuai dengan kemampuan dari pasien. Nah, ini kita berlatihnya lewat jalur ini, teman-teman. Lewat jalur ini kita berlatih untuk mempertimbangkan keputusan, mengambil keputusan, dan memberikan reasoning terhadap keputusan yang sudah diambil, ya, begitu ya. Terus masalah pencatatan pelaporan, nah ini Anda harus melihat ke berbagai Permenkes yang menurut saya bagus dokumen-dokumennya, terutama kalau apotek Permenkes yang baru nomor 14 2021 atau berapa saya lupa, itu cukup detail juga. Contoh di sini adalah contoh misalnya catatan pengobatan pasien, itu ada form sederhana. Form sederhana ini ya minimal diikuti lah kalau Anda ingin membuat catatan pengobatan pasien di paper Anda. Minimal diikuti, ada nomor, tanggal, nama dokter, nama obat, dosis pemberian, nama catatan pelayanan apoteker. Kalau Anda mau menambah kolom di kanan kiri, di kanannya seterusnya boleh. Ya. Tapi harus ada reasoningnya, mengapa saya tambahkan ini. Ini kan contoh aja ya. Ini contoh yang disarankan oleh sebuah Permenkes. Ya, kita ikuti saja. Kalau kita ikuti udah bagus. Kalau mau ditambahkan untuk lebih baik, itu tidak apa-apa. Ya, ini penting untuk mencoba melihat dokumen-dokumen yang ada di Permenkes yang harus Anda akses lagi begitu. Komunikasi, nah waktu Anda berkomunikasi, kalau misalnya Anda dapat tugasnya nanti role play skenario, ya, komunikasi efektif itu ada 3 kemungkinan. Komunikasi terapeutik, misalnya antara apoteker dengan pasien, ya, komunikasi terapeutik. Terus bisa juga Anda berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain untuk mengkomunikasikan tentang problem yang dimiliki pasien terkait penggunaan obat, ya, untuk mencari solusi bersama. Anda bisa komunikasi dengan tenaga kesehatan, atau Anda komunikasi dengan keluarga pasien kalau misalnya pasiennya lansia, udah tua, pelupa, ya, terus kemudian
karena pelupa atau tidak patuh minum obat atau jumlah obatnya terlalu banyak. Ya, jadi supaya menunjang kepatuhan regimen obatnya terpenuhi, maka keluarga pasien diminta mendampingi. Ya. Jadi komunikasi efektifnya ya hanya ada 3 ini. Kalau misalnya di role play, kapan Anda komunikasi terapeutik, kapan komunikasi dengan tenaga kesehatan, kapan komunikasi dengan keluarga pasien. Nah, ini adalah simulasi-simulasi komunikasi yang secara praktikal akan Anda temui kalau itu ada di kliniknya. Komunikasi dengan pasien itu pasti terjadi ya. Kalau Anda ada pasien mau menghendaki obat bebas terbatas OWA, itu kan pelayanan swamedikasi. Kalau menghendaki konseling penggunaan obat resep, itu juga komunikasi terapeutik. Kalau pasiennya pelupa, minum obatnya regimennya banyak, keluarga pasien perlu dilibatkan. Kalau Anda menemui obat yang mungkin overdose atau terlalu banyak atau apa, bisa dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain, dokter misalnya, yang menulis resep. Nah, ini contoh komunikasi yang diterapkan di lapangan. Ya, tidak banyak jenisnya, hanya 3 ini. Minimal ini bisa Anda simulasikan dalam bentuk role play atau nantinya tersimulasikan dalam bentuk paper, itu dalam bentuk mini video atau apa, itu adalah sesuatu yang akan melatih Anda untuk berkomunikasi. Ya. Lalu sikap dan perilaku. Nah, ini kelemahan ya. Kelemahan masa pandemi ini tidak ada ruang untuk berlatih untuk ini ya, berlatih komunikasi terapeutik untuk melatih sikap dan perilaku profesional. Itu kelemahan dalam 1 tahun terakhir ini, sehingga semuanya dalam berupa paper atau video yang coba dibuat oleh teman-teman sendiri, dan itu kurang pas, sebetulnya kurang pas, menurut pendapat saya kurang pas. Tapi ya kita tidak memiliki cara lain ya selain itu ya, kita tidak memiliki cara lain selain itu. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya ya, ada contoh seperti ini. Seorang pasien perempuan beli obat dengan resep dokter, karena obat yang diresepkan adalah ada Renapetic, Glucovac, Omeprazole, Cefixime. Lakukan pelayanan resep di atas. Ini kan kesannya ya baik-baik saja, tapi identitas pasiennya nggak ada ya. Identitas pasiennya nggak ada. Ini perlu dieksplor, identitas pasiennya siapa. Apakah dia hanya mendapatkan obat ini ya? Jadi apa yang diketahui dari soal pemicu ya, ini pasiennya perempuan mendapatkan obat ini. Tapi apa yang perlu digali? Anda tanya ke dosennya, pasien perempuan itu umurnya berapa? Pekerjaannya apa? Kan berarti ini diabetesnya ada, ini gangguan lambung ya toh. Ini juga kok ada Cefixime, apa dia mengalami infeksi, tapi kan nggak jelas ya. Mungkin apa pekerjaannya, apakah dia sebelumnya pernah sakit tertentu. Nah, ini hal yang perlu digali pada pada dosen yang memberikan soal seperti ini ya. Jadi waktu penggalian data informasi, Anda bisa menanyakan ke dosennya, ini identitas pasien lengkapnya seperti apa, itu seperti itu. Nah, ini hal yang penting supaya kita nanti bisa memperoleh hal yang lebih baik untuk bisa mengeksplor soal ini dengan baik, misalnya begitu. Oke, saya rasa ini yang saya sampaikan ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, itu silahkan. Kalau ingin bertanya, silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Bentar, saya tutup. Ya, silakan teman-teman Ya. yang mau ditanyakan ke Pak Yosef terkait dengan tadi ya pemaparan beliau terkait dengan PPL, karena ya tentunya metodenya mungkin berbeda dengan yang sudah pernah kalian jalani selama di S1. Ini metode yang cukup baru
Dan tadi seperti yang Pak Yosef katakan, semua jawaban itu bisa benar, tergantung bagaimana reasoning teman-teman semua, dan ya tergantung sudut pandang teman-teman juga. Oleh karena itu silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan supaya nanti lebih jelas lagi, terus juga nanti barangkali penilaiannya seperti apa, atau nanti ya teknis lah, mungkin teknis terkait PBL-nya mungkin kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan ke Pak Yosef. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya terutama terkait form-form tadi, karena kita secara teknis akan di guidance oleh form-form tersebut. Secara teknis akan di guidance. Nggak usah malu-malu loh untuk bertanya. Jumlah mahasiswanya berapa toh? Oh, 77 ya. 77 Pak. Selamat pagi, izin bertanya Pak. Oh, silahkan Mbak Audrey. Mau bertanya kalau di pertemuan 1 kan tadi jadwalnya penggalian informasi dan penentuan problem. Nah, kalau misalnya kan besok Senin udah mulai masuk kuliah, nah itu tuh kasusnya dikasih H-1 atau pas di pertemuan 1 itu baru kita melakukan penggalian informasi dan penentuan problemnya. Oke, baik, terima kasih Mbak ya. Minggu depan masih review materi ya Mbak, mulai tanggal 14 ya, masih 15 atau 14 itu masih review materi. Jadi setiap dosen pengampu itu akan memberikan gambaran di kuliah ini kita akan memberikan apa. Ya, itu satu. Yang kedua, soalnya itu muncul kapan? Lihat di LMS ya teman-teman. Ya, biasanya saya memberikannya malam sih, malam. Sebenarnya kalau di pas luring itu pada hari H, soal itu diberikan pada hari H. Kenapa di hari H? Untuk memicu kecepatan berpikir teman-teman. Ya, jadi kalau Anda sudah baca sehari sebelumnya, itu enak sekali, belajarnya mudah. Nah, kita ini ingin mengajak Anda berpikir secara cepat. Kalau Anda mengenal profesi dokter itu terkenal dengan kecepatannya berpikir. Karena dia ada pasien, misalnya di UGD, dia harus memutuskan sebuah tindakan, itu hitungannya dalam bentuk menit atau detik misalnya gitu, dia harus memutuskan. Kalau itu adalah pasien yang UGD. Nah, kita ingin membentuk calon apoteker yang memiliki kemampuan berpikir dengan cepat. Jadi soal itu kalau misalnya kondisi luring biasanya diberikan pada hari H. Kalau kondisinya daring, kalau yang pernah saya lakukan adalah kalau menurut saya soal itu sebetulnya tidak terlalu sulit, saya memberikannya 1 jam sebelum jam 7. Jam 6 pagi itu baru saya upload di LMS. Jadi jam 7 Anda sudah paling tidak sudah melihat soalnya dalam 1 jam sebelumnya. Tapi kalau soalnya agak rumit, karena berdasar pengalaman selama 2 tahun terakhir ini, saya 1 tahun terakhir ini, kalau soal yang saya buat agak rumit, saya memberikan Anda waktu yang lebih panjang. Jadi saya mengupload kira-kira setengah hari sebelumnya. Jadi kalau kuliah jam 7, mungkin saya menguploadnya jam 7 malam sehari sebelumnya itu sudah saya upload. Jadi saya kuliah Senin jam 7 pagi, jam 7 malam sudah saya upload. Harapannya ya Anda belajar dulu supaya tidak blank ya, karena memang kalau langsung diberikan pada hari H itu akan memicu kredit karena memang tidak mudah. Jadi tergantung, kalau saya ditanya untuk saya pribadi, pengalaman saya dalam 2 tahun terakhir ini seperti itu. Jadi kalau soalnya nggak rumit, saya berikan 1 jam sebelumnya. Kalau soalnya rumit, saya berikan 12 jam sebelumnya. Begitu Mbak Audrey. Seperti itu. Baik, terima kasih Ya. Pak. Yang penting Anda 1 tahun ini jaga kesehatan ya, betul-betul jaga kesehatan. 2,5 bulan PBL, setelah itu langsung pergi PKPA, pindah-pindah 5 tempat, itu bukan hal yang mudah ya. Yang penting Anda jaga kesehatan, itu aja yang penting ya.
Itu yang paling penting dalam 1 tahun ini, Anda betul-betul belajar tanpa mengenal waktu. Ya, jadi jalan-jalannya dikurangi dulu. Gitu, ada lagi? Silahkan. Nggak usah ragu-ragu loh. Misi Pak, saya mau Silahkan bertanya. Mas Ambrosius Saya Destiawan. Ambrus. Ambrus. Untuk minggu depan itu Mhm. kan kemarin waktu beres ada pilihan kelas luring sama daring. Mhm. Nah, depan itu apakah udah mulai hybrid atau semuanya masih daring ya Pak? Pak Mike, bagaimana Pak Mike minggu depan? Masih luring, sudah luring atau masih daring? Baik Pak, Halo Profesor. terkait metode pembelajarannya apakah luring atau daring, sebenarnya sih kalau dari edaran rektor kan memang diharapkan kombinasi hybrid, jadi nanti ada yang luring, ada yang daring. Ya. Cuma ya kalau untuk yang dosen pengampu di PSPPA itu mungkin kalau yang Bu Titin mungkin ya full daring ya, karena mengingat usia. Cuma nanti kalau yang Bu Agatha, Pak Yosef, mungkin baru akan diinfokan nanti waktu evaluasi itu Pak. Jadi belum bisa memberi keputusan juga apakah nanti akan kombinasi atau full daring atau bagaimana. Seperti itu Pak. Betul. Makasih Pak Mike. Jadi Mas Ambrus sebaiknya begini aja. Semua informasi masalah daring atau luring itu saya rasa di LMS ya, Pak Mike ya. Jadi bisa jadi dosennya saat itu mungkin sedang tidak enak badan sehingga oke, kita luring aja. Jadi mungkin tapi dosen juga akan memberitahunya tidak mendadak, harapannya juga tidak mendadak ya. Kalau jadwalnya luring terus memberitahunya pas jamnya itu ya kasihan yang sudah datang, itu seperti itu. Tapi mungkin kalau saya secara pribadi, kalau memang saya sedang ada tugas luar kota ya saya akan memberitahu ke ketua di LMS tanggal sekian kita luring saja, daring saja. Tapi kalau misalnya saya sedang tidak di luar kota ya saya juga akan menuliskan kita akan luring pada tanggal sekian. Jadi saya rasa komunikasi melalui LMS itu perlu dilihat ya, terutama ketua kelas ya. Ketua kelas nanti kalau sudah ditunjuk oleh Pak Mike, mohon untuk memonitor betul LMS itu ada pergerakan apa, karena kan ada atas itu ada announcement ya, jadi ada pengumuman. Saya rasa itu yang harus dicermati, itu seperti itu. Gitu Mas Ambrus ya. Jadi saya rasa harus dicermati aja karena kita kondisinya kan sekarang level 3 ya, jadi bervariasi, ada yang berani datang, ada yang tidak berani datang, dan kata hybrid itu kan bisa sebagian luring, sebagian juga daring. Nah, tergantung situasi dan kondisi saya rasa. Kalau saya sendiri sih kalau yang masih review materi belum PBL tanggal 21 masih daring aja nggak apa-apa Pak Mike ya. Kalau yang masih minggu depan, tapi kalau yang tanggal 21 untuk profesi, saya merasa saya perlu ketemu, terutama untuk bisa nanti yang pertemuan-pertemuan yang 4 jam itu kalau bisa simulasi akan lebih baik ya. Tentunya dengan prokes yang ketat gitu. Itu Mas Ambrus deh. Baik Pak, makasih Pak. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Catatan penting sebetulnya pertemuan luring itu pentingnya kalau di saya di MPK Komunitas itu kita melatih keterampilan komunikasi. Itu yang penting di situ sebetulnya. Karena communication skill-nya itu waktu kita kelola selama 1 tahun melalui video, itu kita kesulitan betul untuk bisa melihat apakah memang mahasiswa ini punya ekspresi yang pas, kemudian karena kan namanya video kan bisa diulang-ulang ya, pengambilan setting komunikasi dengan baik bisa diulang-ulang dan diberikan yang terbaik. Tapi kalau sudah luring itu kan apa adanya. Nah, dari apa adanya ini bisa kita nilai gitu loh. Jadi
Kalau yang di MPK komunitas itu lebih ke arah, kalau yang di saya yang di roleplay, bagaimana memastikan teman-teman punya kemampuan untuk komunikasi. Itu seperti kalau yang mata kuliah Pak Jaman seperti yang studi kelayaan di yang bareng dengan saya pun mungkin full daring nggak apa-apa, wong itu kan terkait dengan manajerial ya. Tapi kalau yang dengan saya, harapan saya adalah kita memiliki kesempatan untuk melakukan pertemuan untuk luring itu, karena itu kesempatan untuk memastikan keterampilan itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ini pentingnya yang luring itu salah satunya adalah itu. Tapi saya juga bisa mengerti kalau misalnya teman-teman masih ada yang takut atau tidak diizinkan, ya tidak apa-apa. Makanya kita pakai yang Pak Mike tadi katakan modelnya hybrid. Jadi yang luring yang berani datang ya datang, ketemu dengan dosennya di situ. Yang nggak bisa datang karena sesuatu halangan atau karena memang tidak bisa, kan itu bisa ditayangkan juga secara online begitu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Karena toh kalau PKPA-nya semuanya offline ya, cepat atau lambat teman-teman akan offline lebih lama dibandingkan daringnya gitu ya. Karena PKPA Anda mulai bulan apa lagi, Februari, Mei kan sudah PKPA ya. Ya itu kan lama, itu juga daring semua. Siap-siap untuk rapid antigen setiap kali mau masuk ya. Awal masuk itu kan selalu rapid kan di setiap PKPA itu begitu. Gitu teman-teman. Jangan lupa minum vitamin ya, itu harus rajin. Ya, silahkan, ada mau ditanyakan lagi? Oh Pak, saya mau tanya. Iya, Mbak Melania. Untuk pertemuan PBL yang pertama penggalian informasi itu, mungkin untuk yang seterusnya juga, misalnya di tanggal 21 itu dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu kita dikasih kasus awal, terus masuk dalam kelompok PBL untuk mengerjakan, apa gitu tetap di Zoom atau kami keluar lalu nanti diskusinya? Kalau misalnya luring ya, kalau misalnya luring kan kita buat itu kan meja kita kan besar-besar ya. Biasanya kan dibuat 5 kelompok, itu bisa di pojok kanan kiri, ada yang di tengah ya, itu kan selisih itu saling berdiskusi di situ. Kalau misalnya daring, saya pakai breakout room, Mbak Melani. Kalau pakai daring, kemarin kita pakai breakout room. Jadi karena ada 5 kelompok, saya bikinin breakout room 5. Masing-masing diskusi di situ dulu, lalu saya akan pindah-pindah breakout untuk memonitor progresnya. Begitu Mbak Melani. Jadi kalau masalah penggalian data informasi sampai solusi, kalau itu dalam bentuk daring, itu mudah. Sepanjang kita bisa membuat breakout, maka semuanya berjalan lancar. Itu seperti itu. Kalau misalnya luring, nanti dosennya akan mendatangi setiap kelompok kecil dan mendiskusikan di dalam kelompok kecil tersebut. Sama. Nah, yang berbeda hanya waktu presentasi yang memakai simulasi role play. Itu aja. Gitu. Jadi nanti mungkin minggu depan saya rasa karena masih review materi, mungkin semua dosen akan memberikan pertemuan mana yang full daring, pertemuan mana yang sebaiknya luring untuk mengejar keterampilan. Gitu ya Mbak Melani ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, silahkan. Jangan malu-malu ya. Ini Aditya Guntur wis lulus deh. Angkatan berapa ini Mas Aditya? 2000 berapa ini? 18 Pak. Guntur Pak. 18 Pak. 18 Pak. Wih mantap ya. Oh, kita kemarin baru diskusi sama Mas Adit wis lulus apoteker ya, lulus S1 ya. Cepat sekali. Mantap. Iya Pak. Ya. Oke. Ya teman-teman ya, hanya tips aja. Selama daring itu saya mengenal teman-teman itu kan tidak dari wajah ya, Kanda off cam pun saya tidak masalah.
Tapi kalau Anda sering bertanya, saya biasanya terus tahu ya, ini kayak Mas Adit ini kan sering bertanya dan sering menjawab ya. Jadi saya menjadi hafal ya, Victoria Besule barang ini hafal ya. Nama-nama yang sering memberikan tanya jawab itu jadi apa? Cindy, oke, Diva, Kimsa. Oh ini nama-nama yang cukup dikenal ini. Wah, wis do rampung lagi. Cepet ya Pak Mike ya. Cepet ya. 3,5 tahun ya. Ya oke lah, keren. Ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ini kesempatan Anda untuk mengasah semua kemampuan communication skill, kemampuan belajar ya ada di PBL ini yang kita desain berdasarkan yang Smith tadi, dan kita sesuaikan dengan karakteristik pendidikan Jesuit di Sanata Dharma itu seperti itu. Memang relatif sedikit berbeda, tapi tidak banyak dengan metode PBL yang di luar itu tidak banyak ya. Tapi kita punya kekasan di non multa sed multum dan di learn how to learn sama repetition ya, itu yang selalu diperkuat karena itu adalah ciri khasnya di situ.